Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang 5 saham bagus dan bisa dibilang bikin kaget. Kenapa? Karena mereka punya lonjakan net profit yang sangat signifikan di semester 1 2021. Ini bisa jadi referensi dan mungkin saja bisa ada potensi kenaikan harga ataupun dividen di waktu yang akan datang. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Kita akan mengadakan webinar menyusun portofolio dan banjir dividen yang akan dilakukan pada 25 September 2021. Kalau kamu tertarik, ini detail materinya dan semua peserta nanti bisa mendapatkan rekaman sesi webinarnya. Untuk pendaftaran webinar bisa klik link di deskripsi atau bisa langsung ke Instagram Kanala ID atau bisa langsung kontak ke WhatsApp yang ada di website Kanala ID. Sampai jumpa di acara webinarnya ya. Yang pertama ada saham PRDA atau Prodia Widya Husada dan satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 700 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, PRDA ini memang sudah naik cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir, tapi ini didukung oleh kinerja mereka yang sangat bagus di tahun buku 2021 yang mana di semester 1 2021 itu total profitnya sudah lebih dibanding yang didapat di selama tahun buku 2020 kemarin, dan mereka juga punya balance sheet yang bagus. Dan kalau kita lihat di sini mereka punya daya tarik lain, yaitu dividen payout ratio-nya yang cukup signifikan atau tinggi. Bahkan di tahun buku 2020 payout ratio dividennya bisa mencapai 59,9%, sehingga bisa memberikan dividen secara konsisten dan juga cukup menarik. Ditambah lagi, earning per share di tahun buku 2021 diperkirakan akan naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, valuasinya ketika video ini dibuat, price-earning ratio-nya sekitar 10,9 kali, dan secara PBV memang cukup tinggi, yaitu 3,4 kali. Nah, ini gambaran kinerja terbarunya. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, kenaikannya itu luar biasa untuk Prodia di semester 1 2021, terutama kalau di-compare dengan semester 2 2020 lalu. Dan kalau kita lihat dari segi laba bruto itu juga naik luar biasa tinggi, sehingga bisa memberikan laba tahun berjalan mencapai 301 miliar di semester 1 2021. Kalau kita lihat dari sisi return on equity dan juga return on asset, ini pertumbuhannya juga sangat menarik untuk saham Prodia ini. Dan secara gross margin mereka cukup tinggi, apalagi di semester 1 ini bisa membukukan net profit margin yang juga tinggi sekali. Dan ini gambaran detailnya. Kalau kita lihat jenis pendapatannya itu mayoritas datang dari pendapatan laboratorium kalau kita perhatikan di sana. Dan kemudian juga untuk beban-bebannya itu juga tidak setinggi kenaikan pendapatannya, jadi bisa memberikan profit yang lebih bagus untuk Prodia tadi. Yang kedua ada saham MTDL, Metro Data Electronics. Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 259 ribuan ketika video ini dibuat. Dan ini memang sudah naik signifikan sekali dalam rentang waktu mungkin 10 tahun terakhir. Dan memang kalau kita lihat dari segi penjualan ataupun revenue-nya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun 2020 tidak setinggi tahun 2019, tapi dari sisi net profit itu masih mengalami kenaikan yang bagus. Dan kalau kita lihat, net profit margin-nya pun ikut naik juga di sini. Nah, ini gambaran earning per share-nya. Sejauh ini kinerja mereka di semester 1 2021 itu juga menarik kalau kita perhatikan di sana. Dan emiten ini juga punya payout ratio dividen sekitar 24% ya kalau di tahun buku 2020 kemarin. Ini gambaran valuasinya, teman-teman juga bisa cek baik dari sisi return on equity ataupun return on asset dan juga berbagai rasio-rasio lainnya. Untuk price-earning ratio sekitar 13 kali, satu harga yang sebenarnya tidak terlalu murah, tapi juga mungkin kalau kita lihat pertumbuhan ke depannya masih bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, ini gambaran dari laporan keuangan semester 1 2021, pendapatannya naik cukup lumayan juga di sana, dan kita bisa lihat seperti apa profitabilitas dari MTDL ini. Untuk laba periode semester 1 2021 itu mencapai 355 miliar rupiah ya, sekitar itu. Nah, ini gambaran pendapatannya itu memang masih sebagian besar itu didapat dari segmen perangkat keras atau hardware kalau kita lihat di sana, dan juga ada segmen lain seperti perangkat lunak. Dan ini gambaran kinerjanya dari sisi net profit margin ada lumayan peningkatannya dibandingkan tahun buku 2020, dan dari segi return on equity pun emiten ini termasuk cukup lumayan untuk MTDL ini karena ROE-nya bahkan bisa mencapai hampir 19%-an kalau kita lihat di sana ya. Dan ini bisa juga teman-teman track sampai 10 tahun ke belakang untuk lihat konsistensi kinerja dari MTDL ini. Yang ketiga, kita masukkan saham-saham bank buku 4, baik itu yang swasta ataupun BUMN, khususnya bank-bank terbesar ini, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kalau kita lihat trennya ini semuanya sama, bahwa di BCA itu mereka
kinerjanya diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun buku 2020. Dan memang ketika 2020, BCA itu salah satu bank terbesar yang profitnya masih sangat terjaga karena turunnya tipis sekali. Dan mereka juga sudah mulai pulih profitnya. Kemudian juga untuk BRI, kalau kita lihat di sini juga ada potensi untuk peningkatan earning per share. Dan tentunya ini satu kabar yang bagus bagi investor BRI. Bank Mandiri pun juga demikian, net profitnya sudah mulai naik lagi, sehingga earning per share-nya pun diperkirakan juga akan ikut meningkat. Dan tentunya ketika earning per share mereka meningkat, dan payout ratio dividennya misalkan sama, maka dividen dari emiten-emiten ini itu akan meningkat juga di tahun depan. Jadi bisa diantisipasi oleh investor. Demikian juga yang terjadi dengan BNI, ada kenaikan net profit juga di semester 1 ini, kinerjanya mudah-mudahan lebih baik dibandingkan tahun buku 2020 lalu. Yang keempat, ada juga saham BJBR, BPD Jawa Barat Banten, satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 122 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, ini juga punya kinerja yang cukup menarik nih di semester 1. Kenapa? Karena kalau kita lihat, mereka net profitnya itu masih konsisten terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan secara total aset juga BJBR ini juga lumayan besar, bahkan dia bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia yang nilainya saat ini sudah mencapai sekitar 150 triliunan, jadi luar biasa sebenarnya. Dan mereka juga punya payout ratio dividen yang konsisten dan cukup tinggi sehingga bisa memberikan dividen per share yang juga tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya. Tentunya ini satu potensi yang menarik, apalagi kalau investor bisa beli di valuasi yang misalkan lebih murah tentunya. Bahkan saat ini pun valuasinya menurut Kanala sudah tergolong murah karena pricing ratio hanya sekitar 6 kali dan PBV-nya pun hanya sekitar 1 kali ya kalau kita lihat di sana. Ini gambaran laporan keuangannya. Kalau kita lihat itu dari segi pendapatan bunga dan syariah itu masih terjadi pertumbuhan yang cukup lumayan kalau dibandingkan semester 1 2020 lalu. Jadi dari segi top line-nya ini ada mengalami peningkatan untuk BJBR ini. Dan kalau kita lihat lebih detail, misalkan sampai laba yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk itu nilainya sekitar 921 miliaran dan earning per share-nya pun juga naik cukup signifikan nih. Jadi menarik untuk dilihat lebih lanjut. Yang kelima ada saham batubara ITMG, Indo Tambang Raya Megah, satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 1,5 jutaan. Walaupun memang sektor batubara itu selalu naik turun dari tahun ke tahun dan fluktuasi harga sahamnya sangat tinggi, kinerjanya pun demikian, namun ada lonjakan kinerja yang signifikan di semester 1 2021 untuk ITMG ini. Kalau kita lihat di sini balance sheet-nya, teman-teman bisa cek juga dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini kekuatannya ITMG dari segi saham bagi Kanala adalah dividen payout ratio mereka yang tinggi juga. Bahkan di tahun buku 2020 itu kalau lihat data RTI ini payoutnya bisa mencapai 96,21%. Jadi luar biasa sebenarnya, hampir seluruh laba bersih dibagi menjadi dividen. Dan karena adanya kenaikan dari earning per share ini, diperkirakan price earning ratio-nya itu hanya sekitar 5 kali nih ketika video ini dibuat. Yield dividennya memang sekitar 3,1%-an ya tadi bisa dilihat juga. Nah, ini gambarannya dari segi pendapatannya si ITMG ini memang tidak terlalu tinggi kenaikannya, tapi ada penurunan dari segi beban pokok pendapatan yang cukup signifikan sehingga laba kotornya ITMG itu bisa mencapai 227 juta dolar di semester 1 2021 dan labanya pun juga masih terus meningkat juga. Nah, ini gambaran dari beban pokok pendapatan ITM tadi, teman-teman bisa cek juga di laporan keuangannya. Dan singkatnya net profit margin di semester 1 2021 itu mencapai 17,39%. Naik lumayan signifikan dibandingkan tahun 2020 kemarin. Nah, ini memang lumrah di saham-saham komoditas termasuk juga batubara karena ketika harga komoditasnya naik, maka bisa berpengaruh ke kinerja perusahaannya. Singkatnya, peluang untuk meraih hasil yang signifikan itu bisa dilihat di yang pertama misalkan di saham-saham atau perusahaan komoditas yang sifatnya siklus, seperti misalkan tadi perusahaan batubara, kemudian juga ini ada juga perusahaan London Sumatera ya. Kalau kita lihat mereka juga punya kenaikan kinerja yang luar biasa di semester 1 2021. Saham-saham yang sifatnya siklus tadi atau perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang bertumbuh dengan kecepatan yang bagus, misalkan saham-saham small cap ataupun second liner dengan growth yang bagus. Nah, kalau teman-teman butuh referensi tentang saham semacam itu, bisa tonton 2 video ini, linknya sudah Kanala share di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.